Ketua dan Ibu Ketua Komisi beserta teman-teman anggota, dan yang saya hormati Pak Sekda beserta seluruh jajaran yang hadir pada saat ini. Ya, rapat dengan pendapat kita hari ini sebagai bentuk kami di DPRD Kabupaten Gunung Mas melakukan fungsi kami dalam hal pengawasan terkait dengan penanganan wabah COVID-19 di Kabupaten Gunung Mas ini. Kita sudah menganggarkan anggaran yang cukup besar, dan kita beberapa waktu yang lalu dihiburkan dengan angka-angka positif yang tidak meningkat, tapi beberapa hari ini kita disuguhkan data-data yang meningkat signifikan. Melihat hal ini, kami yakin ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dalam hal penanganan ini. Tapi sebelum itu, mungkin saya merespon beberapa hal yang disampaikan tadi. Yang pertama terkait dengan program jaring pengaman sosial, terutama yang dari provinsi tadi yang hanya 1 bulan. Itu program yang sangat menimbulkan polemik di lapangan, di tengah masyarakat. Dijelaskan tadi ya, kabupaten maupun desa maupun yang dari pusat semuanya 3 bulan. Dan saya sepakat tadi kalau untuk 2 bulan berikutnya akan ditutup oleh APBD kabupaten. Saya sepakat itu, apalagi kalau sudah ada tadi lampu hijau dari pemerintah pusat bahwa itu boleh secara aturan, tidak melanggar hukum asal sampai ke masyarakat. Saya sepakat, karena ini sangat menimbulkan polemik di setiap desa. Kemudian terkait dengan wacana posko mau ditutup, kalau penanganannya seperti sekarang, saya sepakat posko itu ditutup khusus untuk di wilayah perbatasan yang punya kabupaten. Kalau penanganan seperti sekarang, tapi menurut saya kenapa tadi disampaikan posko yang sudah berjalan ini tidak efektif, tidak bisa mendeteksi orang-orang yang positif masuk ke Gunung Mas ini, karena yang dilakukan, yang ditugaskan oleh tim gugus kabupaten, bahkan tim gugus nasional pun saya lihat tidak bisa mendeteksi virus itu dengan baik. Kalau memang kita mau jujur, supaya mendeteksi virus COVID-19 itu, di setiap posko itu harus ada rapid test. Itu kalau memang mau. Kalau kita pertahankan, saya minta kalau anggaran kita ada, di setiap posko kita di perbatasan Kabupaten Gunung Mas itu kita siapkan rapid test gratis untuk siapa saja yang masuk ke Kabupaten Gunung Mas. Dan catatan, ketika reaktif harus ada penanganan lebih lanjut sesuai dengan protokol kesehatan. Itu kalau ada anggaran kita, kalau anggaran yang kita canangkan ini cukup. Nah, kalau tetap pola-pola seperti yang sekarang, saya yakin tidak akan maksimal. Kemudian untuk posko di kecamatan dan di desa-desa, saya berharap itu tidak usah ditutup, karena posko itu selain memfilter orang masuk, itu saya pikir posko itu ditugaskan untuk mengawasi setiap orang yang masuk di wilayahnya itu mematuhi protokol kesehatan apa tidak. Misalnya ada pendatang yang tidak pakai masker, kalau tidak ada posko, siapa yang menegurnya, siapa yang mengawasnya? Apakah masyarakat di kampung sendiri yang bertindak? Jadi itu saya pikir posko-posko di desa maupun di kecamatan itu tetap. Nah, kalau yang di kabupaten tadi bisa tetap, tapi harus ada rapid test gratis dari kita, itu menurut saya. Kemudian terkait masalah
penanganan dampak ekonomi, saya berharap ini harus benar-benar direncanakan dengan matang. Jangan program ini nanti ketika sudah jadi, sudah jalan, menimbulkan polemik di lapangan. Misalnya gini, kita buat program penanganan dampak ekonomi di Kelurahan Tembangkurun, Kuala Kurun misalnya, yang dapat hanya 10 orang, itu akan mendapat polemik, akan menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Belum lagi kalau 10 orang itu tepat sasaran atau tidak. Belum lagi 10 orang itu sudah sesuai standar, benar-benar orang yang terkena dampak. Kita itu harus ada hitungan jelas yang terkena dampak ekonomi yang paling merasakan dampak ekonomi yang sulit itu harus jelas. Berapa orang, berapa persen di Kabupaten Gunung Mas ini. Jangan kita membuat program itu yang akhirnya menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Kalau kita ada usul ini, apakah ini bisa kita lakukan atau tidak? Untuk penanganan dampak ekonomi ini kan ada sekian ratus juta tadi anggarannya. Bagaimana kalau sekian ratus juta ini kita berikan ke badan usaha milik daerah? Jadi fungsinya supaya badan usaha milik daerah ini membeli hasil-hasil karet dari masyarakat dengan harga yang tidak mencari keuntungan, harga sama dengan di pabrik. Misalnya di Banjarmasin 1,5 juta. Jadi kita beli di masyarakat 1,5 juta. Nah, dana yang kita kasih ke BUMD itu untuk transportasi dan untuk penggajian orang-orang yang di lapangan. Nah, saya pikir program-program seperti itu bisa menangani dampak ekonomi terkait COVID-19 ini. Kalau kita beli bibit, suruh orang berkebun 1-2 orang misalnya, kita bagi sembako, bagi ternak, apapun semuanya. Kalau untuk ini nggak akan bisa berdampak. Jangan ke satu kabupaten, satu desa saja tidak bisa berdampak kalau kita seperti itu sistemnya. Saya minta ini agar benar-benar dipikirkan untuk penanganan dampak ekonomi ini. Jangan kita mentang-mentang ada anggarannya langsung kita buat program yang pada akhirnya kita harus berpikir di lapangan itu seperti apa. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kemudian terkait dengan persiapan new normal, bagaimana persiapan kita menghadapi apakah Kabupaten Gunung Mas ini, apakah kita ini sudah siap untuk persiapan new normal? Persiapan new normal ini jangan kita selalu mengutamakan sosialisasi keluar. Kita harus mulai dari intern kita di pemerintahan yang dulu. Seperti apa sebenarnya protokol kesehatan pencegahan COVID-19 itu seperti apa sebenarnya? Pertanyaan saya yang paling utama, apakah kita hari ini rapat sekarang seperti ini, mungkin nanti bisa dijawab oleh Dinas Kesehatan, apakah kegiatan kita hari ini sudah memenuhi protokol kesehatan COVID-19? Tidak. Kalau tidak, seperti apa standar sebenarnya penanganan COVID-19, pencegahan kita COVID-19 ini, seperti apa protokolnya kalau kita melakukan rapat pertemuan seperti ini? Nah, itu harus ada jelas tim gugus ini. Dari tim gugus kabupaten harus jelas. Kalau rapat itu seperti ini harus ada. Misalnya dalam satu ruangan itu tidak lebih dari harus ada keputusan yang harus diedarkan dalam semua ruang lingkup di pemerintahan. Jadi kita dulu yang mulai. Sekarang yang jadi korbannya sekarang hanya tempat-tempat ibadah, tapi kita di pemerintahan tidak menerapkan itu. Jadi itu harus mulai dari kita. Setelah kita mulai baru kita ajak masyarakat. Kemudian
masih persiapan new normal, terkait juga tadi menanggapi ada hanya 5 posko yang disiapkan oleh tim gugus mengganti. Berarti tadi saya mendengar penjelasan hanya terfokus di di Kuala Koron saja. Pertanyaannya bagaimana di kecamatan lain seperti di Tewah, di Tumangmiri dan beberapa kecamatan lain yang berpotensi penyebaran virus COVID-19 ini. Kemudian tadi disampaikan kita sekarang ada 57 yang positif, dan 57 orang itu hampir semua orang tanpa gejala. Yang pertanyaan saya, orang tanpa gejala yang positif itu apakah diisolasi di rumah sakit atau isolasi mandiri? Nah, itu pertanyaan saya. Nah, kalau orang tanpa gejala misalnya kita ini ada orang tanpa gejala isolasi di rumah sakit, apakah ketika dia isolasi gabung di ruang orang yang ada positif di situ, apakah itu tidak memperburuk keadaan orang tersebut? Mungkin itu bisa dijelaskan juga nanti oleh Dinas Kesehatan. Kemudian satu lagi terkait dengan tunjangan tenaga medis yang menangani, apakah ini untuk tenaga kesehatan kita yang berjuang di depan untuk penanganan COVID-19 ini, apakah ini sudah kita relokasikan anggarannya untuk semua tenaga medis kita, baik pun itu yang PNS maupun honor, dokter, perawat, bidan, apapun namanya itu yang di depan, apakah ini sudah ada khusus untuk tunjangan mereka, ada penambahan. Kemudian yang terakhir tadi ada juga informasi bahwa untuk BLTD untuk desa itu akan diperpanjang sampai Agustus ya. Pertanyaan saya, bagaimana untuk ada desa yang untuk BLTD-nya yang anggaran desanya 30% itu untuk periode yang sekarang sampai Juli ini sudah habis. Sampai Juni ini sudah habis. Bagaimana untuk antisipasi itu? Kemarin saya mendapati di lapangan ada satu desa yang dana 30% untuk penanganan COVID-19 itu sudah terserap habis. Nah, bagaimana untuk itu? Apakah bisa dia menambah lagi dari APBD-nya di luar itu atau lebih dari 30% sesuai dengan anjuran dari pemerintah pusat? Nah, mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih.